dalam jabatan tahun 2022 dari Universitas Mataram. Saya akan melaporkan ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan tahun 2022 yang saya laksanakan di SD Negeri 1 saja di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Klaten pada tanggal 5 Oktober tahun 2022 dari pukul 7 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Mas Febri, dipimpin doanya. Yuk. Alhamdulillah masih ingat. Hari ini kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita. Oke, di sekitar kita. Gaya, kalian pernah bergaya ya? Di depan kamera kalian bergaya. Kita akan mempelajari tentang gaya. Silahkan dilihat. Nah, oke, kita lihat di layar bahwa kita nanti akan mempelajari tentang gaya. Di sini kalian nanti akan bisa
gaya. Gayanya ada apa saja toh? Di kehidupan kalian sehari-hari kalian akan menganalisis tentang gaya. Selanjutnya kalian juga akan membandingkan jenis gaya. Nanti ada gaya otot, ada gaya gesek, ada gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas. Oke. Selanjutnya nanti setelah kalian bisa mengidentifikasi gaya, kalian bisa memecahkan masalah tentang gaya, kalian juga nanti harus bisa menyusun laporan hasil dari percobaan. Nah, selanjutnya kalian harus bisa menyimpulkan. Yang terakhir adalah presentasi. Oke. Selanjutnya, oke, Bu Ika pengen mendengar suaranya yang keras. Mas Reza, silakan dibaca. Itu ada gambar, silakan yang ini dibaca, yang bawah. Tahukah kalian ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain? Yuk kita bantu agar cara mencari cara memindahkan kontainer mereka. Oke, itu ada dua anak bernama siapa? Ada dan Jara. Ada dan Jara. Dia punya kontainer besar. Di gambar kelihatan ya, Mas Rehan, terlihat tidak? Terlihat kontainernya besar. Dia bingung bagaimana caranya kontainer ini bisa dipindahkan. Kontainernya berat. Kalau ada dua anak kecil memindahkan kontainer yang berat, kira-kira bisa tidak ya? Nah, tidak kuat. Nah, kalau tidak kuat, maka kita membutuhkan yang namanya gaya supaya nanti bendanya bisa bergerak dan berpindah. Silahkan kalian menyimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar, kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 4 bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Beberapa pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan benda menjadi lebih cepat. Dan yang kelima, gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Sobat sumber belajar, jenis-jenis gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan dengan menggunakan otot-otot pada tubuh mereka. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Sobat sumber belajar, yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, luas bidang. Semakin luas suatu permukaan sentuh, maka semakin besar juga gaya geseknya. Yang kedua, tingkat kekasaran permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar dan sebaliknya. Yang ketiga, berat benda. Semakin berat sebuah benda, maka gaya gesek akan semakin besar. Contoh gaya gesek yang menguntungkan pada kehidupan sehari-hari antara lain rem dan cakram, gergaji dan kayu, penghapus dan tulisan. Sobat sumber belajar, jenis gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Gaya
magnet bisa menggerakkan benda yang terbuat dari besi dan baja. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sedangkan jika kutub yang senama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Sifat yang kedua, magnet hanya dapat menarik benda logam besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda tertentu tergantung ketebalan benda tersebut. Yang keempat, bagian ujung magnet memiliki daya yang lebih kuat dibandingkan bagian lainnya. Jenis magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet alami ditemukan penduduk Magnesia di zaman dahulu, biasanya berupa batu-batuan. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Bentuknya antara lain magnet ladam, magnet jarum, magnet bata, dan magnet silinder. Contoh pemanfaatan gaya magnet antara lain speaker, pintu kulkas, ujung obeng, dan lain sebagainya. Jenis gaya yang keempat adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Pemanfaatan gaya pegas antara lain shockbreaker, spring bed, trampolin, ketapel, dan lain sebagainya. Sobat sumber belajar, gaya yang kelima adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Gaya gravitasi dapat menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Adanya gaya gravitasi bumi menyebabkan benda jatuh ke bawah dan benda-benda yang ada di bumi tidak berterbangan. Sobat sumber belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sudah ya, tadi gaya itu dapat mempengaruhi suatu benda. Apa pengaruhnya tadi? Yang pertama, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi gerak. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Selanjutnya yang kedua apa lagi? Gaya dapat menyebabkan benda berubah, ya kan tadi diam menjadi bergerak. Berubah apa? Berubah arah Peter. Berubah arahnya. Terus selain menyebabkan benda diam menjadi benda bergerak, mengubah arah benda, gaya juga mengakibatkan apa lagi? Mengubah bentuk bentuknya benda. Kok bisa ya? Oke, mari kita praktekkan. Benda diam menjadi bergerak. Kursi ini bisakah kursinya ini bisa berjalan sendiri? Tidak. Ada gaya yang membuat kursi menjadi bergerak. Gayanya gaya apa ini? Ada gaya otot dari manusia, ada gaya gesek. Dari mana geseknya? Bawah mana, Mas? Ada sentuhan antara kaki kursi dengan lantai menyebabkan gaya gesek dan gaya ya, ini bendanya benda mati kemarin, benda padat ya. Benda padat bendanya tidak bisa bergerak.
Dia bisa bergerak karena adanya gaya. Sekarang, kemarin ada yang bawa plastisin. Oke, Bu Ika punya plastisin warna-warni. Oke, Bu Ika punya plastisin. Bentuk apa ini? Kotak. Bentuknya kotak. Ketika kita tekan, kita buat bulat-bulat, dia berubah tidak bentuknya? Berubah. Dia akan berubah bentuk dari kotak tadi berubah menjadi bulat, lingkaran. Nah, ini menjadi bentuk donat. Ini berarti benda gaya dapat mengubah bentuknya benda. Sekarang gaya dapat mengubah arah benda. Oke, kita punya bola plastik ya. Bola plastik bagaimana bisa gayanya dapat mengubah arah? Ketika kita lempar ke Fadli, ditangkap Fadli, dia mengubah arahnya kemana? Ke Fadli, coba lempar ke guru. Nah, dari Fadli ke guru. Nah, ini adalah namanya benda dapat mengubah arah benda. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada 3 ya tadi pengaruhnya gaya. Gaya dapat menyebabkan benda dia menjadi mengubah bentuk benda dan mengubah arah benda. Berarti kalau tadi kita sudah tahu pengaruhnya gaya, lalu bagaimana Aga dan Dara bisa memindahkan kontainernya? Dengan cara memberikan gaya, ditarik, didorong, kemudian diberi rodanya tujuannya untuk apa? Memperkecil gaya gesek biar mudah untuk dipindahkan. Coba Mbak Ica, lalu Aga mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Kore bisa. ini lebih mudah mereka lakukan dibandingkan diangkat ya, dikasih gaya ya. Kita sudah memberikan gaya pada benda tersebut. Sekarang tugas kalian adalah membuat kelompok ya. Silakan membuat kelompok. Nah, kelompoknya sesuai guru. Oke, berhitung dari yang cowok dulu. Mas, 1, 2, 3, 4 ya. Berhitungnya 1, 2, 3, 4. Yuk. Mas. 1, 2, 3, 4. Yuk. 1, 2, 3, 4. Beda. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Yang cowok dulu, yuk. Yang cowok silakan. Yang kelompok 1 sini dulu. Yang 1 tadi siapa? 1. Nomor 1 sini. Tasnya nggak usah dibawa. 1 ini. 1. Wah, beda. 2. Yang 2. Yang cowok dulu yang 2. Yang 2. Oh, cuma 1 kok. Yang 2 siapa lagi? Yang 2. Wanita. 2 siapa lagi? Yang 3. Sini. 3. 3. Lupa. 4. 4-nya cuma 2. 3. Sini. 4 sini. 4. Sudah. Stop. Oke, yang 1. Yang 1 mana? Ini 3. 1, 2, 3, 4. Yang cewek, yuk. Biar beda, yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk, yang 1 sama yang 1. Yang 2. Sini 2. 3 sini. 4 sopo. Bisa sendiri. Oke. Sudah, sekarang ingat temannya. Ayo, yang 1 sama 2 tolong dipisahkan jaraknya. 1 dan 2. Oke. Sudah? Silahkan diingat temannya. Ingat. 1, 2, 3, 4. Ingat.
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk. Sudah? Oke. Ini Bu Nika akan bagi satu kelompok satu saja. Yang menuliskan satu. Yang menuliskan satu. Perhatikan, Bu Ika membagikan lembar LKPD. Nanti silahkan tulis nama kelompoknya, namanya siapa. Ini misalnya Putri, Akila, Randy, Izar, Musa, sama Reza. Tulis di sini semua ya. Kemudian perhatikan lembar kedua. Sudah ada tujuan langkah kerja. Nah, kalian mengerjakan sesuai langkah-langkahnya, langkah petunjuknya. Oke? Kalau sudah kalian melihat gambar, ada sebuah gambar, kalian analisis gambarnya. Ada gambar di sini, kalian amati gambarnya. Setelah itu kalian menjawab pertanyaan. Selanjutnya kalian melengkapi tabel dan menarik kesimpulan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Silakan lembar LKPD 1. Salah satu saja yang tulis. Tugasnya yang Itu ada. Tapi cuma yang poin. tulis. Enggak apa-apa, tulis di sini ya enggak apa-apa. Langsung aja. Satu siapa? Enggak usah coret, udah satu. Namanya siapa? Rehan. Satu Rehan. Udah, balik. Nanti aja dilengkapinya. Nih, letakkan meja di tempat yang mudah. Doronglah meja, kemudian amati apa yang terjadi. Ini dorong. Enggak, ini lakukan. Kamu lakukan, ini dorong sini. Berdiri ya, berdiri. Itu disuruh apa? Disuruh mendorong meja. Kita dorong ke sini mejanya. Apa yang terjadi? Mejanya berpindah tempat. Kemudian tariklah meja. Didorong sama ditarik. Ini dorong, ini tarik. Kalau sudah, nih gambarnya ini gambar orang mendorong meja. Kalau ini apa? Sudah menarik pedati. Nah, kerjakan ini. Tarikan apa lagi? Tarik apa itu namanya? Kamu main tarik tambang tuh? Main tarik tambang. Ayo, tarik.
Lambe kok ditarik? Langsung ini aja. Tarikan apa? Narik itu narik apa? Narik meja apa nih? Narik tambang apa lagi? Narik itu. Ayo buka itu narik itu apa lagi? Narik. Ya sama, itu lemari, jendela. Sama itu kan pintu, ya sama pintu. Mencabut kunci itu kan ya narik, mencabut kunci. Bisa sama, cari yang lain. Sama. Oke, sudah selesai yang pertama. Sekarang kelompok 4 mau melaksanakan presentasi. Silakan kelompok 4. Sama bareng aja. Semuanya di sini. Coba dengarkan baik-baik. Yang lain belakang. Contoh tarikan 1. Kuda menari pedati. 2. Membuka pintu. 3. Bermain tali tambang. 4. Menarik meja. 5. Menyabut kunci. Dorongan, mendorong meja, mendorong sepeda motor, mendorong gerobak. Ini tadi dari kelompok 4. Ada yang mau bertanya? Silakan, Bu Ika, silakan. Oke, kelompoknya Mbak Putri silakan bertanya. Sing banter. Mengapa benda mati bisa berpindah tempat? Ini tadi dari kelompok 4. Ada yang mau bertanya? Silakan, Bu Ika, silakan. Oke, kelompoknya Mbak Putri silakan bertanya. Sing banter. Mengapa benda mati bisa berpindah tempat? Karena adanya gaya. Ya, itu ya jawabannya. Mengapa benda bisa berpindah tempat? Karena adanya suatu gaya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok. Bika beri satu lagi soal ya. Sama, silakan dikerjakan secara kelompok. Waktunya 5 menit. Perhatikan, waktunya 5 menit. Sanggup? 5 menit ya. 5 menit karena ini soalnya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 soal. Silahkan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Yang halaman terakhir dibuka ada gambar. Nah, silahkan dikerjakan gambarnya. Yang terakhir. Bika beri satu lagi soal ya. Sama, silakan dikerjakan secara kelompok. Waktunya 5 menit. Perhatikan, waktunya 5 menit. Sanggup? 5 menit ya. 5 menit karena ini soalnya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 soal. Silahkan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Yang halaman terakhir dibuka ada gambar. Nah, silahkan dikerjakan gambarnya. Yang terakhir.
Yang menyebabkan lampu dapat menyala karena adanya listrik. Pakai i dong, listrik. Kok listrik? Yuk. Apa yang menyebabkan lampu menyala? Karena adanya listrik. Ya, listrik. Gambarnya, magnet. Magnet karena terbuat dari karena ada gaya magnet. Karena ada gaya magnet. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Selanjutnya kelompok 1 yang akan presentasi. Kelompoknya Mbak Putri, Mbak Akila, Mas Musa, Mas Reza, Mas Indra, maju sedikit. Pendi. Yang kerennya Mas agak maju aja nempel. Kesimpulan yang kami ambil adalah jika kedua benda bergesek maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawan arah dengan arah gerak benda. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, kelompok 4. Silakan. Yang keras. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Yang menyebabkan ininya kan nggak jadi. Menyebabkan jarum menempel pada batang magnet karena ada gaya magnet. Oke, tepuk tangan untuk kelas 1. Sudah? Kalau sudah, dari pelajaran pertama sampai praktikum siang pagi hari ini ada apa ditanyakan? Ada? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita siap untuk melaksanakan evaluasi. Ini ada 10 soal. Silakan pilihan ganda, silakan dikerjakan selama 10 menit. Jadi satu soal 1 menit, 10 menit ya. Silakan tulis namanya siapa, nama lengkap, kelas dan nomor ya. Nama lengkap. Tulis namanya masing-masing. Waktunya 10 menit dari sekarang. Yuk, tulis nama nomor, waktunya 10 menit. Sudah? Siapa yang belum? Silakan dikerjakan. Tulis nama nomornya dulu. Boleh nih ya. Jangan dilingkarin, disilang. Berikut yang termasuk gaya otot, udah gampang-gampang kok. Oke, sudah selesai, waktunya sudah 10 menit. Sudah. Oke, silakan dikumpulkan satu-satu. Silakan kumpulkan.
diambil dari pembelajaran pada pagi ini, yaitu kita bisa menyimpulkan bahwa gaya adalah apa? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang akan menggerakkan benda. Jadi tadi adanya tarikan dan dorongan itu tadi gaya akan menyebabkan benda bergerak. Kemudian gaya itu membantu kita memindahkan benda. Benda itu kan benda mati, tidak bisa bergerak sendiri. Berbeda dengan Mas Reza. Mas Reza itu benda hidup. Benda hidup tuh Mas? Ya, Mas Reza itu benda hidup, dia bisa bergerak sendiri tanpa dipindahkan. Ya Mas. Tapi kalau meja, kursi itu nanti dipindahkan. Selanjutnya, saat kalian mendorong, tadi kalian mendorong pintu, mendorong meja, mendorong kursi, kalian menggunakan gaya apa? Gaya otot. Gaya otot. Kalian punya otot, semuanya punya otot, ya. Kemudian jika kedua benda bergesekan menyebabkan gaya gesek. Nah, terus gaya gesek tadi dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan. Sudah jelas? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, Bu Ika akan memberikan PR pekerjaan rumah ya. Silakan nanti kalian mencari di internet tentang gaya sudah? PR-nya di rumah silahkan kalian mencari di internet tentang gaya maket ya, ini PR-nya. Kemudian besok silahkan membawa hal yang dibawa adalah batu baterai. Kemudian yang kedua silahkan kalian membawa kawat tembaga. Ya, kita akan membuat tamet. Terus silakan kalian membawa apa lagi? Paku kecil aja, paku kecil. Oke, sudah belajar gaya otot, gaya gesek. Sekarang selanjutnya besok kita akan belajar tentang gaya magnet. Oke, kalau sudah, sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepiawaian golkar, berkebaya mandiri, dan berawal tinggi. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, supaya nanti di rumah diberikan keselamatan sampai rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga, alangkah lebih baiknya kita berdoa sebelum pulang ya. Mas Reza silahkan dipimpin berdoa. Mas, ya Mas. Siap, gerak, berdoa mulai.